السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dalam khutbah sebelumnya sedang dibahas berkenaan dengan Hazrat Rasulullah SAW yang tiba di dekat Mekah bersama pasukan secara diam-diam. Kemudian beliau berkemah di sana. Beliau memerintahkan untuk menyalakan 10.000 api unggun. Ketika Abu Sufyan dan teman-temannya melihat hal ini, mereka menjadi sangat ketakutan. Beberapa rincian tentang hal ini telah dijelaskan sebelumnya. Saya akan menyampaikan rincian lebih lanjut dalam hal ini. Hazrat Muslim Maud menjelaskan rincian ini di suatu tempat sebagai berikut. Karena Abbas adalah teman lama Abu Sufyan, ia mendesak Abu Sufyan untuk naik tunggangan bersamanya dan menghadap Rasulullah SAW. Maka dari itu Hazrat Abbas memegang tangannya dan mendudukkannya di atas unta bersamanya, lalu memacu untanya dan mereka pun tiba di majelis Rasulullah SAW. Hazrat Abbas khawatir bahwa Hazrat Umar yang ditugaskan bersamanya untuk berjaga mungkin akan membunuhnya. Akan tetapi Rasulullah SAW sebelumnya telah bersabda, jika Abu Sufyan bertemu dengan salah satu dari kalian, jangan bunuh ia. Seluruh suasana ini telah menciptakan perubahan besar dalam hati Abu Sufyan. Abu Sufyan melihat bahwa hanya beberapa tahun sebelumnya mereka telah memaksa Rasulullah SAW untuk meninggalkan Makkah hanya dengan satu sahabat beliau. Tetapi pada hari ini, baru 7 tahun berlalu, beliau datang menyerang Makkah bersama 10.000 orang suci dengan cara yang benar, tanpa adanya penganiayaan dan tanpa adanya permusuhan. Sementara penduduk Makkah tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Karena itu, Abu Sufyan ketika sampai di majelis Rasulullah SAW, sebagian karena pemikiran ini dan sebagian karena rasa takut dan gentar, ia pun menjadi terheran-heran. Ketika Rasulullah SAW melihat keadaannya yang seperti ini, beliau bersabda kepada Hazrat Abbas, "Bawalah Abu Sufyan bersamamu dan biarkan ia tinggal bersamamu malam ini. Bawa ia ke hadapanku besok pagi." Alhasil, malam itu Abu Sufyan tinggal bersama Hazrat Abbas. Ketika ia dibawa kepada Rasulullah SAW pada pagi hari, saat itu waktu sholat subuh telah tiba. Orang-orang Mekah memang tidak tahu apa-apa tentang bangun sholat subuh. Abu Sufyan melihat kaum muslim datang dan pergi dengan membawa kendi air, dan ia melihat beberapa orang sedang berwudu, sementara yang lain sedang mengatur saf. Abu Sufyan mengira bahwa ini mungkin adalah suatu bentuk hukuman baru yang telah diputuskan untuknya. Maka dengan cemas, ia bertanya kepada Hazrat Abbas,
apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang ini di pagi-pagi buta? Hazrat Abbas menjawab, kamu tidak perlu takut. Mereka bersiap untuk melaksanakan sholat. Setelah itu, Abu Sufyan melihat ribuan umat muslim berdiri di belakang Rasulullah SAW, dan ketika beliau ruku, mereka semua ruku, dan ketika beliau sujud, mereka semua sujud. Hazrat Abbas karena sedang bertugas menjaga, ia tidak ikut dalam sholat. Abu Sufyan bertanya kepadanya, apa yang sedang mereka lakukan sekarang? Aku melihat apapun yang Muhammad SAW lakukan, orang-orang ini juga melakukannya. Hazrat Abbas menjawab, apa yang sedang kamu pikirkan? Ini adalah sholat yang sedang dilaksanakan. Seandainya Muhammad SAW memerintahkan mereka untuk berhenti makan dan minum, mereka juga akan berhenti makan dan minum. Abu Sufyan berkata, aku telah melihat istana Kisra Persia dan aku telah melihat istana Kaisar Romawi, tetapi aku tidak pernah melihat rakyat mereka begitu setia kepada rajanya, seperti halnya umat Muhammad SAW yang setia kepadanya. Kemudian Hazrat Abbas berkata, tidakkah kamu bisa meminta kepada Muhammad SAW hari ini agar beliau memperlakukan kaumnya dengan pengampunan? Setelah sholat selesai, Hazrat Abbas membawa Abu Sufyan menghadap Muhammad Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, Abu Sufyan, apakah belum tiba waktunya bagimu untuk memahami kenyataan hakiki bahwa tidak ada yang layak disembah selain Allah? Abu Sufyan berkata, ayah ibuku berkorban untukmu. Anda adalah insan yang sangat penyabar, sangat mulia dan sangat menjaga hubungan silaturahmi. Sekarang aku telah memahami bahwa jika ada Tuhan selain Allah, tentu Dia akan menolong kami sedikit. Setelah itu, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Sufyan, apakah belum tiba waktunya bagimu untuk memahami bahwa aku adalah Rasul Allah? Abu Sufyan berkata lagi, ayah ibuku berkorban untukmu. Mengenai hal ini masih ada beberapa keraguan dalam hatiku. Alhasil, meskipun Abu Sufyan masih ragu, kedua temannya yang ikut bersamanya dari Mekah untuk mencari kabar tentang pasukan Muslim, yang salah satunya adalah Hakim bin Hizam, ia telah masuk Islam. Setelah itu Abu Sufyan juga memeluk Islam. Akan tetapi hatinya tampaknya benar-benar terbuka sepenuhnya setelah Fatah Mekah. Setelah masuk Islam, Hakim bin Hizam berkata, wahai Rasulullah SAW, apakah Anda membawa pasukan ini untuk menghancurkan kaum Anda sendiri? Rasulullah SAW bersabda, mereka telah berbuat zalim, mereka telah berbuat dosa, dan kalian telah melanggar perjanjian yang dibuat di Hudaybiyah dan melakukan perang yang zalim terhadap Bani Khuza'ah. Kalian berperang di tempat suci yang Allah telah berikan keamanan padanya. Hakim berkata, wahai Rasulullah SAW, benar, kaum Anda memang telah melakukan hal ini, tetapi bukankah seharusnya Anda menyerang suku Hawazin daripada menyerang Mekah? Rasulullah SAW bersabda, kaum tersebut juga zalim, tetapi aku berharap kepada Allah bahwa Dia akan menyempurnakan kemenangan di Mekah, kemenangan Islam, dan kekalahan Hawazin, semuanya melalui perantaraan tanganku. Setelah itu Abu Sufyan bertanya, jika penduduk Mekah tidak mengangkat pedang, apakah mereka akan aman? Beliau bersabda, ya, setiap orang yang menutup pintu rumahnya akan diberi keamanan. Hazrat Abbas berkata, wahai Rasulullah SAW, Abu Sufyan adalah orang yang suka dengan kebanggaan. Maksudnya adalah bahwa martabatnya juga harus dihormati. Beliau SAW bersabda, baiklah, siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan juga akan diberi keamanan. Siapa saja yang masuk ke Masjid Ka'bah juga akan diberi keamanan. Siapa saja yang melepaskan senjatanya juga akan diberi keamanan. Siapa saja yang menutup pintunya dan tinggal di dalamnya juga akan diberi keamanan.
siapa saja yang masuk ke rumah Hakim bin Hizam juga akan diberi keamanan. Semua rincian ini telah beliau catat dalam buku pengantar mempelajari tafsir Al-Quran. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah bersabda mengenai hal ini. Pada zaman Rasulullah SAW, Abu Sufyan adalah orang yang sangat lemah hati dan minim firasat. Ketika Rasulullah SAW meraih kemenangan di Mekah, beliau berkata kepadanya, "Apakah engkau masih belum mengerti? Apakah engkau belum menyadari bahwa ini bukanlah pekerjaan tangan manusia?" Dalam jawabannya, ia berkata, "Sekarang aku mengerti bahwa Tuhanmu adalah benar, dan jika ada sesuatu dalam berhala-berhala ini, mereka juga akan menolong kami saat ini." Kemudian ketika ia ditanya, "Apakah engkau beriman pada kenabianku?" Rasulullah SAW bertanya kepadanya, namun ia menunjukkan keraguan dan dalam pemahamannya, ia menerima tauhid tetapi tidak menerima kenabian. Beberapa orang memang memiliki sifat minim firasat, padahal bukti yang menunjukkan tauhid adalah juga bukti kenabian. Tetapi Abu Sufyan terus membedakan keduanya. Ia memisahkan tauhid dan kenabian. Beliau bersabda bahwa tidak semua manusia berada dalam tingkatan yang sama. Ada beberapa orang yang seperti Hazrat Siddiq Akbar radhiyallahu taala anhu yang berada di tingkatan tertinggi, ada beberapa di tingkatan menengah, dan ada beberapa di tingkatan yang terendah. Ibnu Aqwa menerangkan, ketika Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam tengah pulang, Hazrat Abbas menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya khawatir tentang keislaman Abu Sufyan." Hazrat Abbas berkata, "Panggil ia kembali agar ia memahami Islam dan melihat pasukan Allah bersama Rasulullah SAW." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, ketika Abu Sufyan hendak kembali, Hazrat Abu Bakar menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda memerintahkan tentang Abu Sufyan, ia bisa ditahan di jalan." Ibnu Ishaq menyebutkan, ketika Abu Sufyan sedang pulang, Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Abbas, "Berhentikanlah Abu Sufyan di lembah." Maka Hazrat Abbas pergi dan menahan kepulangan Abu Sufyan. Atas hal ini, Abu Sufyan berkata, "Wahai Bani Hashim, apakah kalian menipu?" Hazrat Abbas menjawab, "Keluarga Nabi tidak pernah menipu." Menurut riwayat lain, Hazrat Abbas berkata, "Kami sama sekali bukanlah penipu. Tetapi tunggulah sampai pagi hingga engkau melihat pasukan Allah dan melihat apa yang telah Allah siapkan untuk orang-orang musyrik." Maka Hazrat Abbas menahan Abu Sufyan di lembah itu sampai pagi tiba. Berbagai kabilah mulai melewati Abu Sufyan satu persatu dalam bentuk rombongan. Ketika satu rombongan lewat, ia bertanya, "Wahai Abbas, siapakah mereka?" Beliau menjawab, "Ini adalah Ghifar dari kabilah Ghifar." Ia berkata, "Apa urusanku dengan Ghifar?" Kemudian Juhainah lewat dan ia berkata hal yang sama. Lalu Sa'ad bin Huzaim lewat dan ia kembali berkata sama, "Apa urusanku dengan orang-orang ini?" Kemudian Sulaim lewat dan ia kembali berkata sama, sampai datang satu rombongan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia bertanya, "Siapakah mereka ini?" Hazrat Abbas menjawab, "Ini adalah kaum Ansar. Pemimpin mereka adalah Hazrat Sa'ad bin Ubadah yang membawa bendera." Hazrat Sa'ad bin Ubadah dengan penuh gelora berkata, "Wahai Abu Sufyan, hari ini adalah hari pertempuran. Hari ini kehormatan Ka'bah tidak akan tersisa." Mendengar hal ini, Abu Sufyan berkata, "Wahai Abbas, betapa baiknya hari kehancuran ini jika ada kesempatan untuk bertempur." Ia berkata, "Jika kita bertempur, itu masih baik, tapi sekarang kami bahkan tidak bisa bertarung." Kemudian datanglah satu pasukan yang lebih kecil dari semua pasukan lainnya. Di dalamnya ada Rasulullah SAW beserta para sahabat beliau, dan bendera Nabi SAW dipegang oleh Hazrat Zubair bin Awam. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika Rasulullah SAW melewati Abu Sufyan, Abu Sufyan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Anda telah
memerintahkan pembantaian untuk kaum Anda? Tidakkah Anda tahu apa yang telah dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah? Rasulullah SAW bertanya, apa yang telah ia katakan? Abu Sufyan memberitahu bahwa ia berkata, saya memohon kepada Anda demi Allah Ta'ala tentang kaum Anda. Anda adalah orang yang paling suci, paling menjaga hubungan silaturahmi, dan paling penyayang di antara semua orang. Rasulullah SAW bersabda, saat telah berbicara keliru, hari ini adalah hari penuh kasih sayang. Hari ini Allah Ta'ala akan memberikan keagungan kepada Ka'bah, dan Allah Ta'ala akan memberikan kehormatan sejati kepada kaum Quraisy. Ibnu Ishaq menulis, apa yang dikatakan oleh Hazrat Sa'ad didengar oleh seseorang dari kaum Muhajirin. Ibnu Hisham meriwayatkan tentang peristiwa ini, bahwa yang mendengarkan itu adalah Hazrat Umar. Hazrat Umar berkata, wahai Rasulullah SAW, kita tidak aman. Mungkin Hazrat Sa'ad akan menyerang kaum Quraisy. Menurut riwayat lain, hal ini dikatakan oleh Hazrat Abdurrahman bin Auf dan Hazrat Utsman. Rasulullah SAW mengirim pesan kepada Hazrat Sa'ad, mengambil bendera darinya dan memberikannya kepada putranya, yaitu Hazrat Qais. Rincian berkenaan dengan hal ini juga telah disampaikan oleh Hazrat Muslim Maud yang diambil dari rujukan kitab-kitab sejarah. Beliau bersabda, ketika pasukan ini melewati Abu Sufyan, pemimpin pasukan Ansar, Hazrat Sa'ad bin Ubadah, melihat Abu Sufyan dan berkata, hari ini Allah Ta'ala telah menghalalkan bagi kami untuk memasuki Mekah dengan kekuatan pedang. Hari ini kaum Quraisy akan dihinakan. Ketika Rasulullah SAW melewati Abu Sufyan, ia berteriak dengan suara keras, wahai Rasulullah, apakah Anda telah mengizinkan pembunuhan kaum Anda? Baru saja pemimpin Ansar, Sa'ad dan para pengikutnya mengatakan hal-hal seperti itu. Mereka telah berkata dengan suara keras, hari ini akan ada pertempuran dan kesucian Mekah tidak akan menghalangi kami dari pertempuran, dan kami akan menjadikan hina kaum Quraisy. Wahai Rasulullah SAW, Anda adalah orang yang paling baik di dunia, paling penyayang dan paling menjaga hubungan silaturahmi. Apakah hari ini Anda akan melupakan kezaliman kaum Anda? Mendengar keluhan dan permohonan Abu Sufyan ini, para muhajirin yang dahulu dipukuli dan dianiaya di jalan-jalan Mekah, yang diusir dari rumah mereka dan harta benda mereka, juga merasa terharu. Dan di dalam hati mereka pun timbul rasa kasihan terhadap penduduk Mekah. Mereka berkata, wahai Rasulullah SAW, kaum Ansar telah mendengar kisah-kisah tentang kekejaman penduduk Mekah. Dan hari ini, karena hal itu, kami tidak tahu bagaimana mereka akan memperlakukan kaum Quraisy. Rasulullah SAW bersabda, Abu Sufyan saat telah berkata keliru. Hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini Allah Ta'ala akan memberikan kehormatan kepada kaum Quraisy dan Baitullah. Kemudian beliau SAW mengirim seseorang kepada Hazrat Sa'ad dan bersabda, serahkan benderamu kepada putramu, Qais, agar dia menjadi pemimpin pasukan Ansar menggantikanmu. Dengan cara ini, beliau SAW menjaga perasaan penduduk Mekah dan juga melindungi hati kaum Ansar dari rasa terluka. Dan Rasulullah SAW memiliki kepercayaan penuh kepada Qais, karena Qais adalah seorang pemuda yang sangat mulia tabiatnya. Begitu mulianya, sehingga dalam sejarah tertulis bahwa menjelang kewafatannya, ketika beberapa orang datang menjenguknya dan beberapa tidak datang, ia bertanya kepada teman-temannya, apa alasan ada banyak orang yang mengenal aku, tapi tidak datang untuk menjengukku? Teman-temannya menjawab, Anda adalah sosok yang sangat dermawan. Anda memberikan pinjaman kepada setiap orang saat mereka dalam kesulitan. Banyak penduduk kota yang berutang kepada Anda, dan mereka tidak datang menjenguk Anda karena khawatir Anda mungkin membutuhkan uang dan meminta mereka untuk mengembalikan uang tersebut. Ia berkata, ternyata teman-temanku telah merasakan tidak nyaman yang tanpa alasan. Umumkan dari diriku ke seluruh kota bahwa setiap orang yang berutang kepada Qais, hutangnya telah dimaafkan. Atas kejadian ini, begitu banyak orang yang datang untuk menjenguknya, sehingga tangga rumahnya pun sampai patah. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Hazrat Abbas berkata, wahai Rasulullah SAW, jika Anda mengizinkan saya akan pergi kepada penduduk Mekah dan mengundang mereka,
dan Anda memberikan keamanan kepada mereka. Maka Hazrat Abbas berangkat dengan menunggang keledai putih milik Rasulullah SAW yang bernama Syahbah, lalu memasuki Mekah dan berkata, "Wahai penduduk Mekah, terimalah Islam dan kalian akan selamat. Telah datang kepada kalian pasukan yang sangat besar, yang tidak mungkin kalian melawannya." Hazrat Muslim Maud bersabda, setelah pasukan berlalu, Hazrat Abbas berkata kepada Abu Sufyan yang sedang menyaksikan pasukan yang lewat di depannya sebagaimana telah disebutkan, "Sekarang paculah tungganganmu ke Mekah dan beritahukan kepada semua orang bahwa Muhammad Rasulullah SAW telah datang dan beliau telah memberikan jaminan keamanan kepada penduduk Mekah dengan cara demikian." Sementara Abu Sufyan dalam hatinya merasa senang bahwa ia telah menemukan jalan untuk menyelamatkan penduduk Mekah, istrinya, yaitu Hindun, yang sejak awal Islam terus mengajarkan kepada orang-orang untuk membenci dan memusuhi umat Muslim, dan meskipun ia adalah kafir, sebenarnya adalah seorang wanita yang pemberani. Ia lalu maju dan memegang jenggot suaminya itu, serta mulai berteriak kepada penduduk Mekah, "Datanglah ke sini dan bunuhlah orang tua yang bodoh ini." Alih-alih menasihati kalian untuk pergi dan mati berperang demi kehormatan nyawa dan kota kalian, ia malah mengumumkan perdamaian bagi kalian. Abu Sufyan melihat tindakannya, berkata, "Kamu bodoh, ini bukan waktunya untuk hal-hal seperti itu. Pergi dan bersembunyilah di rumahmu. Aku telah melihat pasukan di mana tidak ada satupun di seluruh Arab yang memiliki kekuatan untuk melawannya." Beliau menulis tentang peristiwa masuknya pasukan Islam ke Mekah. Dalam Bukhari diriwayatkan dari Hazrat Urwah, beliau SAW memerintahkan Hazrat Zubair untuk memasuki Mekah dari bagian atas, yakni Qada. Ia harus menancapkan benderanya di Hajun dan tidak meninggalkan tempat itu sampai kedatangan Rasulullah. Hajun adalah sebuah bukit di arah lembah Muhassab yang berjarak 1,5 mil dari Baitullah. Hazrat Khalid bin Walid ditugaskan di sayap kanan pasukan. Dalam pasukannya termasuk kabilah Aslam, Sulaim, Gifar, Muzainah, dan Juhainah. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk memasuki Makkah Mukarramah dari daerah rendah, yakni Laid. Rasulullah memerintahkannya untuk menancapkan bendera di dekat rumah-rumah terdekat. Rasulullah SAW menugaskan Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah untuk memimpin pasukan infanteri. Rasulullah SAW telah memerintahkan para pemimpin pasukan untuk menahan diri dari pertempuran. Mereka tidak boleh berperang. Mereka hanya boleh menghadapi orang-orang yang terlebih dahulu menyerang mereka. Ibnu Ishaq menulis bahwa Safwan, Ikrimah, dan Suhail mengajak orang-orang Mekah untuk berperang melawan Rasulullah SAW. Mereka mengumpulkan orang-orang di Khandamah, yang merupakan bukit terkenal di Mekah di jalan menuju Mina. Orang-orang Quraisy, Banu Bakar, dan Huzail berkumpul di sana. Mereka telah mengenakan senjata. Mereka bersumpah demi Tuhan bahwa Muhammad SAW tidak akan pernah bisa memasuki Mekah dengan kekuatan. Seorang pria dari Banu Dail, yaitu Banu Bakar, yang bernama Jimas bin Qais, ketika mendengar tentang kedatangan Rasulullah SAW, ia mulai memperbaiki senjatanya. Istrinya bertanya kepadanya untuk apa persiapan ini. Ia menjawab, untuk Muhammad SAW dan para sahabatnya. Wanita itu berkata, "Demi Allah, tidak ada yang bisa bertahan di hadapan Muhammad dan para sahabatnya hari ini." Ia adalah wanita yang bijaksana. Jimas bin Qais dengan sangat sombong dan dengan nada mengejek berkata, "Aku berharap bisa mempersembahkan salah satu dari mereka agar jadi budakmu." Maksudnya ia akan membawa seorang muslim sebagai hamba sahaya. "Kamu membutuhkan seorang budak, jadi aku akan membawakan budak untukmu." Wanita itu berkata, "Celakalah kamu, jangan lakukan itu. Jangan berperang melawan Muhammad SAW. Demi Allah, pendapatmu adalah keliru. Andai saja kamu telah melihat Muhammad SAW dan para sahabatnya." Jimas berkata, "Kamu akan segera melihatnya." Kemudian ia pergi ke Khandamah bersama Safwan, Ikrimah, dan Suhail. Ketika Hazrat Khalid bin Walid masuk dari sana,
sebagaimana Rasulullah SAW telah memerintahkan mereka. Mereka melihat sekelompok orang yang mencegah mereka masuk, mengacungkan senjata kepada mereka dan memanah mereka. Mereka, yakni kaum kafir, berkata, "Kalian tidak bisa masuk ke sini dengan kekuatan." Hazrat Khalid memanggil para sahabatnya dan terjadilah pertempuran dengan kaum musyrikin. 20 orang dari Banu Bakar dan 3 atau 4 dari kaum musyrikin terbunuh. Mereka mengalami kekalahan telak dan tercerai-berai ke segala arah. Satu kelompok naik ke pegunungan. Jimas bin Qais yang sebelumnya dengan sombong menjawab ke istrinya. Ia lari dari sana dan sampai ke rumahnya, berkata kepada istrinya, "Tutuplah pintunya." Istrinya bertanya kepada suaminya, "Kemana perginya semua ucapanmu itu? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan membawa budak?" Maka ia menjawab dengan nada meminta maaf dan membacakan beberapa syair yang maknanya adalah, "Jika kamu melihat sendiri perang di Handama, ketika Safwan juga melarikan diri dan Ikrimah juga, mereka semua disambut dengan pedang. Pedang-pedang itu menebas setiap pergelangan tangan dan setiap kepala, dan tidak ada yang terdengar selain kegaduhan. Di belakang kami terdengar teriakan mereka dan kemarahan yang mendidih dari dada mereka. Oleh karena itu, janganlah keluarkan sedikit pun kata-kata celaan dari mulutmu." Dalam Bukhari disebutkan bahwa ada 2 orang dari pasukan berkuda Hazrat Khalid yang mati syahid, yakni Hazrat Jubaish bin Ashar dan Hazrat Qurs bin Jabir Fahri. Tentang pengumuman keamanan bagi penduduk Mekah, tertera bahwa Rasulullah SAW memberikan jaminan keamanan kepada Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam. Beliau bersabda, "Pergilah ke Mekah dan umumkanlah bahwa siapa saja yang melepas senjatanya akan berada dalam keamanan. Siapa yang masuk ke rumahnya akan mendapatkan keamanan. Siapa yang pergi ke sekeliling Ka'bah akan mendapatkan keamanan. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan akan mendapatkan keamanan. Dan siapa yang masuk ke rumah Hakim bin Hizam juga akan mendapatkan keamanan." Sekarang, ketika penduduk Mekah telah mendapatkan jaminan keamanan, Rasulullah SAW tidak melupakan para sahabat setianya yang mencintai beliau. Tentunya beliau juga mengingat kembali penindasan dan kekejaman yang dilakukan di jalan-jalan Mekah beberapa tahun sebelumnya. Hazrat Bilal yang dulu diikat dengan tali dan diseret di jalan-jalan berbatu ini sekarang menjadi bagian dari pasukan yang mendapatkan kemenangan. Di dalam hati dan pikirannya, semua kisah kekejaman dan penindasan pasti telah segar kembali. Rasulullah SAW juga menganggap perlu untuk membalas dendam atas hal ini. Dan betapa indahnya pembalasan yang beliau lakukan. Hazrat Muslim Maud menjelaskan tentang hal ini. Setelah itu, tentang Abu Ruwaihah yang telah dijadikan oleh Rasulullah saudara bagi Hazrat Bilal, yakni budak Habsyi itu, beliau SAW bersabda, "Saat ini kami memberikan bendera kami kepada Abu Ruwaihah. Siapapun yang berdiri di bawah bendera Abu Ruwaihah, kami tidak akan mengatakan apapun kepadanya." Dan beliau berkata kepada Hazrat Bilal, "Sambil berjalan umumkanlah bahwa siapapun yang datang di bawah bendera Abu Ruwaihah akan diberikan keamanan." Betapa indahnya kebijaksanaan yang ada dalam perintah ini. Orang-orang Mekah yang sebelumnya biasa mengikat tali di kaki Bilal dan menyeretnya di jalan-jalan Mekah, di mana sebelumnya jalan-jalan dan lapangan-lapangan Mekah itu bukanlah tempat yang aman bagi Bilal, melainkan tempat penyiksaan, penghinaan dan cemoohan. Rasulullah SAW berpikir bahwa hati Bilal hari ini pasti berulang kali condong pada pembalasan. Mengambil pembalasan untuk sahabat yang setia ini adalah juga penting, tetapi juga penting bahwa pembalasan kita adalah sesuai dengan kehormatan Islam. Maka beliau SAW tidak mengambil pembalasan Bilal dengan cara memenggal leher musuh-musuhnya dengan pedang, melainkan memberikan sebuah bendera besar di tangan sahabatnya ini dan memerintahkan Hazrat Bilal untuk mengumumkan bahwa siapapun yang datang dan berdiri di bawah bendera saudaranya akan diberikan keamanan. Betapa agungnya pembalasan ini, betapa indahnya pembalasan ini. Ketika Hazrat Bilal mengumumkan dengan suara lantang, "Wahai penduduk Mekah, datanglah dan berdirilah di bawah bendera saudaraku ini, maka kalian akan diberikan keamanan." Maka hatinya sendiri akan semakin terbebas dari perasaan dendam.
dia pasti telah merasakan bahwa pembalasan yang telah Rasulullah SAW tetapkan untuknya tidak ada yang lebih agung dan lebih indah daripada itu. Di tempat lain, beliau menjelaskannya dengan bersabda, hal paling agung dalam peristiwa ini adalah peristiwa bendera Bilal. Rasulullah SAW membuat bendera untuk Hazrat Bilal dan bersabda, siapapun yang berdiri di bawah bendera Bilal, yang dimaksud di sini adalah bendera saudaranya, maka mereka akan diberi perlindungan. Padahal yang menjadi pemimpin adalah Rasulullah SAW. Akan tetapi tidak ada bendera yang didirikan atas nama Rasulullah SAW. Setelah beliau, Abu Bakar adalah orang yang paling banyak berkorban, tetapi tidak ada bendera atas nama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang didirikan. Setelah itu, pemimpin terbesar yang menjadi Muslim adalah Hazrat Umar, tetapi tidak ada bendera yang didirikan atas nama Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu. Setelah itu ada sosok Hazrat Utsman yang dicintai oleh beliau yang merupakan menantu beliau, tetapi tidak ada bendera atas nama Hazrat Utsman radhiyallahu taala anhu yang didirikan. Setelah mereka adalah Hazrat Ali yang juga saudara beliau dan juga menantu beliau, tetapi tidak ada bendera yang didirikan atas nama Hazrat Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian Hazrat Abdurrahman bin Auf yang adalah sosok yang tentangnya Rasulullah SAW bersabda bahwa selama beliau hidup tidak akan ada perselisihan di kalangan umat Muslim. Akan tetapi tidak ada bendera yang ditegakkan atas nama Hazrat Abdurrahman. Kemudian Hazrat Abbas yang adalah paman beliau dan terkadang ia bersikap tidak sopan, tetapi beliau tidak marah. Namun Rasulullah SAW juga tidak memberikan bendera untuknya. Kemudian ada juga para pemimpin dan orang-orang Muslim terkemuka lainnya. Khalid bin Walid yang merupakan sosok pemimpin dan ia adalah seorang yang terkenal. Kemudian Hazrat Amr bin As yang adalah putra seorang pemimpin. Begitu pula putra-putra pemimpin besar lainnya. Tetapi tidak ada bendera yang dibuat untuk salah satu dari mereka. Jika bendera diberikan, maka itu diberikan untuk Bilal. Mengapa? Apa alasannya? Alasannya adalah bahwa ketika Ka'bah hendak diserang, Hazrat Abu Bakar melihat bahwa mereka yang akan dibunuh adalah saudara-saudaranya. Dan beliau sendiri telah berkata, wahai Rasulullah, apakah Anda akan membunuh saudara-saudara Anda? Beliau telah melupakan kezaliman-kezaliman mereka dan menyadari bahwa mereka adalah saudara-saudara beliau. Hazrat Umar juga berkata, wahai Rasulullah, bunuhlah orang-orang kafir ini. Tetapi ketika Rasulullah SAW hendak memaafkan mereka, beliau mungkin berkata dalam hatinya, syukurlah saudara-saudara kami telah dimaafkan. Hazrat Utsman dan Hazrat Ali juga mungkin berkata, saudara-saudara kami telah dimaafkan. Mereka telah berlaku keras terhadap kami, tapi itu tidak apa-apa. Rasulullah SAW sendiri pun ketika memaafkan mereka mungkin berpikir, di antara mereka ada pamanku, saudaraku, menantu kesayanganku, dan kerabatku. Jika aku memaafkan mereka, itu adalah hal yang baik. Kerabat-kerabatku pun akan selamat. Hanya ada satu orang yang tidak memiliki hubungan kerabat di Mekah, yang tidak memiliki kekuatan di Mekah, yang tidak memiliki teman di Mekah, dan dalam keadaan ketidakberdayaannya, ia mengalami kezaliman yang tidak dialami oleh Hazrat Abu Bakar, Ali, Utsman, Umar, bahkan Hazrat Rasulullah SAW sendiri. Hazrat Bilal dibaringkan tanpa busana di atas pasir yang panas dan membara. Anda lihatlah, orang-orang di sini bisa saja berjalan tanpa alas kaki pada bulan Mei dan Juni. Di sini cuacanya tidak terlalu panas, tetapi di negara-negara yang panas, tidaklah mungkin bisa berjalan tanpa alas kaki pada bulan Mei dan Juni. Di sana pun, karena panasnya, manusia tidak bisa berjalan tanpa alas kaki. Beliau, yakni Hazrat Bilal, diambil pakaiannya dan dibaringkan di atas pasir yang panas. Kemudian para pemuda memakai sepatu berpaku dan menari-nari di atas dadanya sambil berkata, katakanlah bahwa Muhammad SAW nauzubillah adalah pendusta. Dan Bilal dengan lidah habsyinya ketika mereka memukulnya, ia menjawab, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Orang itu terus menjawab, betapapun banyaknya kezaliman yang kalian lakukan terhadapku. Ketika aku telah melihat bahwa Allah itu Esa, bagaimana mungkin aku mengatakan dia ada dua? Dan ketika aku tahu bahwa Muhammad SAW adalah Rasul Allah yang benar, bagaimana mungkin aku mengatakan beliau SAW adalah pendusta? Demikian pula pada musim dingin, mereka mengikat tali di kaki beliau dan menyeret beliau di jalan-jalan Mekah yang berbatu. Kulit beliau menjadi terluka.
mereka menyeret beliau dan berkata, katakanlah bahwa Muhammad SAW nauzubillah adalah pendusta. Maka beliau menjawab, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Sekarang ketika pasukan Islam dengan jumlah 10.000 orang datang untuk memasuki Mekah, mungkin terlintas dalam pikiran Bilal bahwa hari ini beliau akan membalas sepatu-sepatu itu. Hari ini beliau akan mendapatkan balasan untuk semua pukulan ini. Ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa siapapun yang masuk ke rumah Abu Sufyan akan diampuni, siapapun yang masuk ke Baitullah akan diampuni, siapapun yang membuang senjatanya akan diampuni, maka mungkin terlintas dalam pikiran Hazrat Bilal bahwa Rasulullah SAW memaafkan semua saudaranya dan itu baik. Tetapi bagaimana dengan pembalasan untukku? Rasulullah SAW melihat bahwa hari ini hanya ada satu orang yang mungkin merasa sakit hati dengan pengampunan yang beliau SAW berikan, dan itu adalah Hazrat Bilal. Hal ini karena orang-orang yang beliau SAW ampuni bukanlah saudara-saudara Hazrat Bilal, melainkan orang-orang yang telah menyakitinya, dan penderitaan seperti itu tidak dialami oleh orang lain. Beliau SAW bersabda, aku akan membalaskan dendam untuknya dan akan melakukannya dengan cara yang tetap menjaga kehormatan kenabian serta membuat hati Bilal bahagia. Rasulullah memerintahkan, kibarkan bendera Bilal dan katakan kepada para pemimpin Mekah yang dulu menari-nari di atas dadanya dengan sepatu mereka, yang menyeretnya dengan tali di kakinya, yang membaringkannya di atas pasir yang panas, bahwa jika mereka ingin menyelamatkan nyawa mereka dan keluarga mereka, mereka harus datang dan berlindung di bawah bendera Hazrat Bilal. Saya meyakini bahwa sejak dunia ini diciptakan, sejak manusia memperoleh kekuasaan, dan sejak seseorang siap membalas dendam darah kepada orang lain karena memperoleh kekuasaan untuk melakukannya, tidak ada manusia yang pernah mengambil pembalasan yang begitu agung seperti ini. Ketika bendera Bilal ditancapkan di lapangan di depan Ka'bah, dan para pemimpin Arab yang dulu menginjak-injaknya dengan kaki mereka dan berkata, apakah kau masih belum mau mengatakan bahwa Muhammad SAW adalah pendusta? Kini mereka berlari-lari sambil memegang tangan istri dan anak-anak mereka dan membawa mereka ke bawah bendera Hazrat Bilal agar nyawa mereka selamat. Betapa hati dan jiwa Bilal saat itu pasti berkorban sepenuhnya untuk Muhammad SAW. Ia mungkin berkata, aku tidak tahu apakah aku harus membalas orang-orang kafir ini atau tidak. Sekarang pembalasan itu telah diambil karena setiap orang yang dulu menginjak-injak dadaku dengan sepatunya, kepalanya sekarang ditundukkan di bawah sepatuku. Ini adalah pembalasan yang bahkan lebih agung daripada pembalasan Hazrat Yusuf alaihissalam, karena Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudara beliau demi ayah beliau. Beliau melakukannya untuk ayah beliau, dan yang beliau maafkan adalah saudara-saudara beliau, sedangkan Muhammad Rasulullah SAW memaafkan paman dan saudara-saudaranya dengan perantaraan sepatu seorang budak. Lalu apa arti pembalasan Nabi Yusuf dibandingkan dengan ini? Beliau SAW menunjukkan penghiburan dan penghormatan yang begitu besar kepada seorang yang lemah, yang masa kecil dan masa mudanya dihabiskan dalam perbudakan para pemimpin Quraisy, yang contohnya seperti yang telah dijelaskan tidak dapat ditemukan dalam sejarah dunia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa salim innaka hamidum majid. Ibnu Hisham telah menulis bahwa dalam penaklukan Mekah, slogan kaum muslim adalah Ya Bani Abdurrahman, yang berarti wahai anak-anak Abdurrahman. Slogan Hazraj adalah Ya Bani Abdullah, yang berarti wahai anak-anak Abdullah. Dan slogan Bani Aus adalah Ya Bani Ubaidillah, yang berarti wahai anak-anak Ubaidillah. Ketika Rasulullah SAW tiba di jalan pegunungan Az-Zakir, yang juga dikenal dengan Kazah, dan dari sinilah beliau memasuki Mekah, beliau melihat kilatan pedang, maka beliau bersabda, bukankah aku telah melarang kalian untuk berperang? Dijawab bahwa terjadi perlawanan terhadap Hazrat Khalid, sehingga beliau juga menghunus pedang. Jadi musuh menyerang terlebih dahulu. Beliau bersabda, keputusan Allah Ta'ala adalah yang terbaik. Artinya Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada orang-orang kafir bahwa hari ini mereka tidak dapat mencegah umat Islam memasuki Mekah dengan kekuatan. Ini adalah keputusan Allah Ta'ala yang tak tergoyahkan, yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Inilah permulaan masuk ke Mekah yang telah dijelaskan, dan insya Allah akan dijelaskan lebih lanjut di masa mendatang. Saat ini saya ingin menyebutkan tentang seorang almarhumah yang sholat jenazahnya akan saya pimpin setelah sholat ini. Beliau adalah Mukarramah Nyonya Aminah Shahnaz, istri Tuan Inamullah dari Lahore,
yang baru-baru ini wafat pada usia 57 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahmadiyah masuk ke keluarga beliau melalui ayah beliau, Tuan Muhammad Din, yang pada tahun 1934 pada usia 15 tahun pergi ke Kadian dan baiat di tangan Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu ta'ala anhu. Almarhumah dengan karunia Allah Ta'ala adalah seorang musiah. Selain suaminya, beliau meninggalkan seorang putra dan 4 putri. Putra beliau, Tuan Wajihullah, adalah seorang mubalik di Senegal dan sedang mendapat taufik berkhidmat di sana. Dan karena berada di medan pengkhidmatan, beliau tidak dapat menghadiri pemakaman ibunda beliau. Putra beliau yang merupakan seorang mubalik, Tuan Wajihullah, menulis, almarhum ibu saya adalah seorang wanita yang sangat saleh. Beliau rajin melaksanakan sholat dan puasa, serta membaca Al-Quran secara teratur. Beliau juga mengawasi anak-anaknya dengan baik. Beliau sangat mencintai khilafat Ahmadiyah, dan ketika ada masalah atau berita gembira, beliau selalu mengatakan kepada saya, tulislah surat kepada Khalifatul Masih. Beliau selalu menyambut tamu dengan hangat dan melayani mereka melebihi kemampuannya. Beliau juga memperlakukan tetangga non-Ahmadi dengan penuh kasih sayang. Meskipun beberapa tetangga menentang beliau, tetapi beliau selalu memenuhi hak-hak mereka sebagai tetangga. Suami beliau, Tuan Inamullah, menuturkan, beliau menjalani kehidupan yang terbaik bersama saya. Sepanjang hidupnya, beliau selalu mendukung saya sepenuhnya dalam semua pengkhidmatan jemaat yang saya lakukan. Jika harus berada di luar rumah sepanjang hari atau bahkan sepanjang malam karena pekerjaan jemaat, beliau tidak pernah mengeluh. Beliau sangat ramah terhadap tamu. Bahkan 1 bulan sebelum wafat, beliau sendiri memasak makanan untuk sekitar 22 tamu jemaat. Beliau selalu membantu orang miskin dengan segala cara yang mungkin. Dalam pembayaran canda, beliau juga membayar canda atas nama almarhum keluarganya. Beliau juga berusaha memberikan tarbiyat yang terbaik kepada anak-anaknya. Beliau lama berkhidmat sebagai sekretaris mal. Kakak laki-laki beliau menuturkan, saudari saya adalah orang yang penuh kasih sayang terhadap semua orang. Beliau melaksanakan sholat 5 waktu sejak kecil, bangun untuk sholat tahajud, memiliki kecintaan yang mendalam terhadap khilafat, membaca Al-Quran secara teratur, dan selalu mengingatkan anak-anak serta anggota keluarga yang lain yang berkunjung ke rumahnya untuk selalu melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran. Beliau juga memiliki hubungan baik dengan orang-orang di luar jemaat. Seorang tetangga non-Ahmadi mengatakan, saya memiliki hubungan dengan almarhumah selama 20 tahun dan beliau memperlakukan seperti saudari saya. Beliau memperlakukan anak-anak saya seperti seorang ibu. Anak-anak saya juga memanggil beliau ibu. Jadi beliau selalu memberikan nasihat terbaik dalam segala hal. Ketua Lajnah Richna Town menuturkan, dengan wafatnya almarhumah, jemaat kami kehilangan seorang anggota lajnah yang sangat setia dan tulus kepada nizam jemaat. Beliau telah menjalankan tugas sebagai sekretaris mal selama hampir 20 tahun dan berkhidmat dengan sangat tulus. Beliau ikut serta dalam program-program jemaat dengan penuh semangat. Dalam keadaan apapun, beliau tidak pernah membiarkan seseorang pulang dengan tangan kosong. Di musim panas, seperti yang dikatakan oleh anak-anak perempuannya dan para wanita lainnya, beliau selalu berpuasa setiap hari Kamis. Jika ada acara di rumah beliau, beliau menerimanya dengan hati terbuka. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan dan rahmatnya kepada beliau. Ada seorang putra beliau yang menjadi mubalik dan sedang bertugas di lapangan sehingga tidak bisa menghadiri pemakaman. Semoga Allah Ta'ala juga memberikan kesabaran dan ketabahan dan menjadikan anak-anak almarhumah sebagai pewaris doa-doa beliau. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر